tempat ini dalam rangka lanjutan dari bimbingan teknis pendataan retribusi kebersihan pada dinas pada Kota Tanjung Balai terkait dengan peningkatan PAD dan peningkatan pelayanan persampahan Kota Tanjung Balai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin wa khatamil anbiya'i wa habibina syafi'ina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna persampahan Kota Tanjung Balai tahun 2023. Berkahnya ya Allah seluruh mancanegara kami ini. Ya Allah, ya Fatah ya Alim, bukakanlah pintu rahmatmu agar kami berkolaborasi dengan Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nama saya Dewi Manurung, saya jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Izin Bapak Kadis. Sebelumnya saya di sini mau membawakan materi terkait dengan tupoksi kita sebagai jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan jaksa sebagai penuntut umum, tapi masih banyak yang tidak familiar tupoksi kita sebagai jaksa pengacara negara, Bapak. Di sini yang saya ingin pertama sekali paparkan adalah bahwasanya kita kejaksaan itu memiliki 4 bidang: tindak pidana umum, tindak pidana khusus, intel, dan datur. Pada tindak pidana umum kita bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Pada tindak pidana khusus kita bertindak sebagai jaksa penyidik. Keempatkan pada bidang datur perdata dan tata usaha negara, sehingga saya yang datang mewakili Ibu Kajari dan Ibu Kasidani di sini untuk menyampaikan materi terkait dengan tupoksi kami sebagai jaksa pengacara negara. Di bidang datur kita punya ruang lingkup penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan. Itu adalah jaksa pengacara negara yang membantu negara dalam bidang litigasi maupun non litigasinya, Bapak. Untuk bidang pertimbangan hukum, tugas jaksa pengacara negara di sini untuk memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN maupun BUMD. Fungsi kami di bidang perdata dan tata usaha negara ini yaitu menjamin tegaknya hukum, kepastian hukum, menyelamatkan atau memulihkan kekayaan keuangan ibu sekalian, bisa melihat pembangunan yang ada di alun-alun. Yang ada di alun-alun itu juga kita dampingi dari bidang datur, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pelaksanaan fungsi yang dijalankan DPN dengan mendampingi kegiatan pembangunan dari awal sampai akhir untuk mencegah penyimpangan atau korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang lah tepatnya ya. Yang kami hormati camat yang hadir, pertama Bapak Camat Tulunibu dan Ibu Camat Saiful Rasul. Yang kami hormati Bapak Ibu Lurah dari 3 kecamatan Tulunibu, Saiful Rasul, dan TV Utara atau Tanjung Utara. Yang kami sayangi dan kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Lingkungan di 3 kecamatan. Tidak ada daerah yang lepas dari permasalahan sampah. Maka di media, di televisi mungkin sama kita lihat itu ada TPA di suatu daerah yang terbakar. Kalau saya senyum aja. Seperti di Jogja, di Jawa Barat, seperti itu ya, di daerah-daerah lain. Intinya semua sampah adalah masalah karena adalah sesuatu benda produk dari manusia yang bingung ataupun belum tahu mau diapakan, sementara dari jumlah kuantitasnya terus semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Nah, yang kedua, kami memiliki pertimbangan dari beberapa
komunikasi yang kami lakukan dengan para camat, dengan para OPD, ternyata ada hal di kecamatan yang harus kita lengkapi. Apa itu? Data. Nah, jadi sebenarnya data yang ingin kita bangun, yang ingin kita ambil ini adalah untuk kepentingan bersama, Bapak Ibu. Contoh, kita sama-sama nggak tahu berapa sebenarnya jumlah rumah yang ada di lingkungan yang ada di kelurahan ataupun di kecamatan sekitar Tanjung Balai ini. Walaupun kota kita ini kecil, hanya 60,05 km persegi, tapi kita tak tahu. Apalagi pada saat ini semakin banyak perkembangan kehidupan manusia dalam bentuk properti. Ya, saya pikir tiap kecamatan itu sudah banyak bertambah gitu. Saat ini di lingkungan hidup hanya memiliki 9 truk, 3 pickup, dan 17 becak. Miris. Kota tebing tinggi, Bapak Ibu, itu kotanya lebih kecil sedikit luas wilayahnya dan penduduknya sedikit lebih banyak kita, tapi tidak terlalu signifikan. Jumlah truknya saja 25 terdata, yang terpakai itu 23. Kami sudah survei ke sana. Bayangkan, truk tebing tinggi saja itu masih lebih banyak daripada becak. 9.800 sekian jiwa itu Bapak Ibu masih berktp Tanjung Balai. Belum lagi yang setiap pekan itu 5 hari bekerja di Tanjung Balai, kayak seperti karyawan, pegawai, kan banyak di sini. Karena tentu nanti hasil dari pendataan ini juga bermanfaat untuk urusan bidang pemerintahan yang ada di kecamatan. Itu yang kami ambil. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Ridwan yang sudah hadir akan memulai. Izinkan kami akan diri dahulu ya Pak, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Dua software atau aplikasi yaitu web dashboard dan aplikasi Android yang nanti akan Ibu gunakan. Fungsi dari aplikasi ini yaitu fungsi utamanya untuk mendata rumah-rumah yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita akan buatkan akun aplikasi yang akan Bapak dan Ibu pakai. Seperti itu. Jadi sementara ini Bapak dan Ibu belum bisa mengakses atau belum bisa masuk ke dalam aplikasinya. Perlu kita buatkan akunnya. Jadi di sini nanti simulasi terlebih dahulu bagaimana fungsi beserta fitur dari aplikasi dan juga ini sebagai tools untuk terus wajib terus dari Bapak dan Ibu juga bisa mengakses tampilan ini ya. Kalau sudut masuknya Pak. Nah ini ada salah satu contoh data yang sudah kami input. Di sini ada jalan Mangga PP2 dengan spesifikasi kecamatan dan kelurahannya. Nah di sini kita coba. Bisa disesuaikan alamat. Di sini saya coba terkait dengan bimbingan teknis pengetahuan tentang fungsi dan berbasis aplikasi. Sedikit kami mau bertanya. Yang pertama itu bagaimana dengan rumah kosong yang ada di lingkungan kami? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kenaikan retribusi sampah 1.500 per
satu pertanyaan bagi warga. Ini 100 warga kami loh Pak. Karena rata-rata PDB di tempat kami itu 10.000 sampai 12.000 Pak. Kalau dikalikan 1.500 kali 12 dalam setahun, maka sudah melebihi dari PDB yang akan pernah yang mereka bayar setiap tahun. Terima kasih. Ingin bertanya Pak, kalau di PDAM itu kan kurang lebih 2.000 per rumah tangga. Jadi di sini kami mau tanya, satu rumah tangga itu berapa retribusinya per bulan? Satu rumah ada 4 kakak. 4 kakak diisikan atau cuma satu? Bagaimana jenisnya? Nah, kalau nanti data penelitiannya itu lumayan banyak, satu kakak atau satu kepala keluarga mungkin kami membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau bisa dibuat sebisa mungkin, kalau kita melakukan pendanaan itu tidak memakan waktu